kita dengan materi hari ini tentang PBB. Kok hilang PBB? Ya, tentang PBB. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi kemarin sudah saya tugaskan dan saya cukup puas dengan tugas kalian, yaitu membandingkan. Oke, jadi membaca undang-undang itu seperti itu, ya. Membandingkan undang-undang mana yang berlaku. Dalam hal ini undang-undang yang berlaku di pajak daerah lebih khusus, lebih spesifik. Oke, kemarin terakhir kita sampai penatausahaan saat hutang. Saat hutangnya 1 Januari. Oke, saya langsung aja kita bahas aja tugas kemarin ya. Kita bahas tugas kemarin karena lebih spesifik, lebih khusus ya. Oke. Ini salah satu tugas kalian. Ini yang paling bagus yaitu kelompok 4 yang cara mengerjakannya. Jadi kalau membaca undang-undang itu kata per kata, wording. Di sini yang sama yang kuning. Jadi yang putih yang tidak dikasih warna kuning, yang tidak di stabilo kuning, ada perbedaan. Oke ya, kita lihat objek pajaknya. Kita sudah sampai objek pajak kemarin. Kemudian yang tidak dikenakan PBB sudah kita bahas kemarin. Nomor 3 NCUK. NCU PTKP-nya berbeda ya. NCU PTKP-nya berbeda. NCU PTKP-nya apa itu NCU PTKP? NCU PTKP adalah nilai jual objek tidak kena pajak. Oke, sekarang kita langsung aja masuk ke cara menghitungnya. Kita buka di slide, cara menghitungnya di mana? Oke. NCU PTKP, ini NCU PTKP ya. NCU PTKP, oke kita lihat di sini, apakah benar ini? Slide-nya ini benar nggak slide-nya? Kita lihat ya. NCU PTKP Undang-Undang PDRD yang sebelah
kiri ya, bulanan BTD yang sebelah kiri, yang PBB sebelah kanan. Oke, NJOP/TKB-nya sebesar 10 juta. Jadi salah satunya terdapat kesalahan, seharusnya hanya 10 juta. Ini kok 12 ya ini. 10 kok jadi 12 ya. 10 ya, 10 juta rupiah. Besarannya ditetapkan oleh Perda. Besarannya ditetapkan oleh Perda. Oke. Jadi hanya dua pasal ini. Pasal 77 ini PDRD-nya, pasal 3 ini ayat BPH-nya. Jadi berlaku ini. NJOP/TKB-nya 10 juta, besarannya ditetapkan dengan Perda. Oke, jadi bisa maksimal NJOP/TKB-nya ini paling rendah minimal 10 juta ya. Minimal 10 juta dan bisa ditambah sesuai dengan Perda. Apa itu Perda? Ingat kemarin Perda adalah ditetapkan antara kepala daerah dengan DPRD. Jadi daerah diberikan kekuasaan di sini. Oke, kita kembali lagi ke cara menghitungnya. Oke, 10 juta dan diberikan kepada setiap wajib pajak. Oke, dan diberikan kepada setiap wajib pajak. Jika memiliki lebih dari satu objek, maka berhak memperoleh hanya satu objek. Artinya gini, kalau saya memiliki dua, maka NJOP/TKB saya tetap 10 juta. Tidak 10 juta kali dua. Ya, ini. Tapi apakah hal ini dilaksanakan? Ya, hal ini tentu saja sulit dilaksanakan karena data pemiliknya kita masih belum jelas. Ya. Jadi idealnya seperti ini. Tapi saya yakin sulit dilaksanakan. Oke. Jadi ini misalnya nih, oke. Memiliki NJOP 9 juta. Kalau 9 juta berarti bebas ya. BB-nya, oke, penghitungan BB seperti ini. Yaitu dikali berapa tarifnya? 0,3 enggak? Kita lihat kemarin hasil kerjaan kalian. Betul enggak? 0,3 tarifnya. Tarif 0,5. 0,3 paling tinggi. Ini PBB ya. Kalau BDRD 0,5, benar enggak? 0,5 ya. Ini kok maksimum 0,3 ya. Ini maksimum 0,3, 0,5. Ini benar mana nih? Oke, nanti saya lihat maksimal 0,3 ya. Ini yang lama sehingga 0,3 kali NJOP. Oke. Jadi ini yang benar ya, penentuan besaran WB terutang 0,3 kali NJOP dikurangi NJOP/TKB. Oke, kita lihat di sini 0,3 tarif DPP. Oke, selalu seperti ini ya, teks. Jadi sederhananya kalau kalian nggak mau adalah tarif atau tax rate bahasa Inggrisnya kali DPP. Atau bahasa Inggrisnya tax base. Oke, tarif tadi maksimal 0,3. Oke, berapa DPP-nya? Menurut sini DPP adalah NJOP dikurangi NJOP/TKB. Berapa NJOP/TKB? 10 juta tadi kan ya. Oke. Coba tadi dihitung. Nanti coba dihitung ya. Nanti dihitung. Itu nanti kita bahas di BA Group. Yang A berarti 9 juta, dia tidak terutang. Nah, ini A dan B. Ingat, ketentuan ini pemberiannya kepada setiap wajib pajak. Jadi kalau punya dua,
maka NJOP TKP-nya hanya 1. Kenapa seperti ini? Ini namanya keadilan vertikal. Keadilan vertikal artinya kalau saya memiliki lebih dari 1 objek, maka saya hanya berhak mendapatkan pengurangan 1. Ya, ini namanya keadilan vertikal. Semakin banyak yang aset yang saya miliki, maka semakin sedikit pengurangan yang bisa saya berikan. Oke, ini perhitungannya. Nanti kita hitung secara detail ya. Tadi ada yang tanya itu ya, anggap aja ini satu objek, satu lokasi, satu wilayah. Oke, jadi ini SPT-nya. Jadi ini penghitungannya. Sekarang kita lihat apa itu yang dimaksud dengan NJOP. NJOP apa? Nilai jual objek pajak. NJOP-nya dari mana cara ingat, ini official. Jadi yang menentukan NJOP adalah Fiskus yang menentukan. Bagaimana Fiskus cara menentukannya? Kita lihat materi isi di sini. Oke, kita mulai dari sini. Sehingga yang paling menentukan adalah NJOP. NJOP. Nilai jual objek pajak. Dari mana nilai jual objek pajak ini diperoleh? Oke, kita lihat pertama-tama dari pendataan. Oke. Seharusnya yang melakukan mendata adalah Fiskus. Akan tetapi permasalahannya adalah jumlah Fiskus dibanding jumlah objek pajak tidak berbanding, tidak sebanding. Nah, gimana akhirnya kita berpikir gimana caranya supaya cepat? Supaya cepat adalah dengan melakukan pendataan. Jadi semi sebenarnya. Jadi wajib pajak di awal di tahun. Jadi misalnya untuk menghitung pajak tahun depan, NPWP tahun depan, maka dari sekarang sudah dilakukan pendataan misalnya dari Juni misalnya. Pendataannya baik objek pajak maupun subjek pajak. Tapi terus ada yang terjadi pertama objek pajaknya dulu. Ya. Nah, pendataan ini kita berlaku semi. Semi artinya sebenarnya harusnya namanya official Fiskus yang bergerak. Tetapi dalam hal ini wajib pajak diharapkan melaporkan kondisi tahun ini untuk dinilai nanti 1 Januari. Jadi harus melakukan istilahnya pendaftaran dan pendataan. Ya. Jadi sebenarnya sebenarnya serba semi. Pendaftaran dan pendataan. Jadi pendaftaran ini maksudnya adalah kalau untuk yang belum terdaftar didaftarkan, kalau untuk yang sudah terdaftar dilakukan updating ya setiap tahun sebenarnya. Ya. Terus kemudian Anda dilakukan pembinatanganan. Oke. Coba Anda lihat ada nggak permasalahan yang ada di tempat Anda. Oke, saya pernah melihat bahwa di sekitar rumah saya di Jakarta ya, ada orang Betawi kan ada orang Betawi, taruhlah dulu di kampus kan, tanahnya luas. Lama-lama tanahnya sudah terjual, sehingga tinggal sedikit. Ternyata PBB-nya masih puluhan juta. Betul, orang ini sudah janda, kemudian nggak punya pekerjaan, istilahnya harusnya nggak mungkin lah asetnya segitu. Setelah saya lihat ternyata itu dipecah. Artinya tanahnya masih tanah luas tadi. Ya, nah inilah pentingnya pendaftaran dan pendataan. Jadi diharapkan wajib pajak melaporkan kondisinya di tahun sebelumnya. Ya, ini barangkali yang harus disadari nih. Nah, sebagai wajib, karena OBBB ini ada objek dan ada subjek pajak. Ya, artinya Fiskus tidak bisa
tidak memiliki kekuatan untuk semuanya. Jadi harus melaporkan sendiri sebenarnya, ya, semi official istilahnya di sini ya. Karena awalnya nih, yang penting ini pendaftaran dan pendataan. Berpindah tangan artinya bisa saja dijual, bisa saja diserahkan ke pihak lain, bisa saja terbagi dengan warisan terbagi, ya. Misalnya terus kondisinya diupdate di sini ya. Nah, inilah perlunya. Jadi awalnya pendataan ini, ya ini penting pendataan ini karena bisa saja kondisinya berubah. Jangan sampai terjadi pembebanan yang melebihi kemampuan wajib pajak. Atau seharusnya mungkin saja tadi misalnya ya. Tadi misalnya ternyata pembelinya sudah mendaftarkan. Jadi kemungkinan ibu tadi, pemilik tanahnya luas di Bintaro tadi, di Jurangmangu misalnya ya, itu objek yang sama bisa saja dibayar 2 kali. Ya, itu mungkin saja terjadi. Ya itu makanya semuanya diharapkan di sini. Poin pentingnya di sini ada pendataan dan pendataan. Ya. Misalnya luasnya ditambah atau sebaliknya dirobohkan, bangunan yang ada dirobohkan dan sebagainya. Artinya ini updating data, update ya. Nih, coba lihat nih cara pendaftarannya. Cara pendaftarannya kita mengisi dan mengembalikan SPOP di kantor pajak setempat. Ini saya nih. Jadi sebenarnya kita tidak murni official, tapi ada setengah self juga, ya semi official. Karena ada ini, ada kewajiban ini. Ya, dilengkapi dengan masalahnya nih, ada dilengkapi macam-macam ini ya. Ada dilengkapi dengan denah dan sebagainya. Ya. Oke, ini namanya istilahnya tadi dipecah, tadi tanahnya luas, kemudian ternyata dijual sekian artinya ini jadi banyak kan. Jadi namanya pemecahan, dipecah artinya. Ya. Oke. Ini alasan tadi ya, bisa saja untuk memastikan ini sesuai dengan sebenarnya dan wajib pajaknya benar-benar. Ya, ini tujuan pertama pendaftaran. Setelah proses pendaftaran pendataan, kemudian dilakukan pendataan. Ya. Tadi pertama ini yang self assessment, semi official ya ini ya. Kita menyampaikan dan memantau, Fiskus menyampaikan dan memantau pengumpulan SPOP. Setelah kembali dia akan melakukan identifikasi. Setelah itu dilakukan verifikasi, datang ke lokasi dan diukur ulang. Nah, jadi awalnya dilakukan oleh secara subjek pajak melakukan, ya, artinya yang membayar melakukan ini proses updating data, kemudian diverifikasi oleh official, ini official ya berarti ya, Fiskus, oleh Fiskus. Ya. Oke, setelah itu Fiskus sekaligus melakukan penilaian. Nilainya berapa nih ya? Oke, dilakukan penilaian. Ya, penilaian caranya bagaimana nih penilaian? Oke, ini SPOP ya, surat SPOP, surat pemberitahuan objek pajak. Objek apa aja objek pajak, ini jenis SPOP, ini nomor objek pajak, ini terdata atau enggak, nomor objek pajak ya, NOP. Ini SPOP. Jadi SPOP, NOP. Nah, setelah pendataan ini ya, setelah ada pendataan, jadi pendataan itu awalnya dari Fiskus, ya, awalnya dari subjek pajak atau wajib pajak yang melakukan ke Fiskus, nanti Fiskus melakukan verifikasi, sekaligus melakukan penilaian. Apa caranya penilaian? Cara penilaian diatur di pasal 30 Undang-Undang PDRD. Ya. Pasal 30 Undang-Undang PDRD. Di mana bunyinya? Kepala daerah menetapkan NJOP. Oke, di sini ingat kepala daerah.
Artinya bupati dan wali kota yang menetapkan. Besarannya ditetapkan setiap 3 tahun, artinya setiap 3 tahun bisa saja berubah. Kecuali tertentu bisa setiap tahun. Ya, tetap aja ada pengecualiannya ya. Jadi pada dasarnya berubah setiap 3 tahun, kecuali tertentu, misalnya di kota yang cepat naik, berubah setiap tahun. Nah, NJOP, dasar NJOP-nya adalah harga rata-rata, jadi transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Nih, bahasa hukumnya apa nih? Harga rata-rata, average, yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Jadi dasarnya adalah harga rata-rata, jadi sekian daerah, sekian penjualan, kemudian harus secara wajar. Apa artinya wajar? Nah, lihat nanti dia hubungan istimewa ya. Tapi nanti anggap aja ini hubungan wajar. Untuk sementara ini dulu jual beli. Jadi pemerintah fiskus harus menentukan ini nih. Oke, bagaimana caranya? Kalau nggak ada 3 metode lainnya lagi. Kalau ini nggak ada, ini sulit kan? Sulit. Harga rata-rata sulit. Apakah di Tangerang Selatan ini daerah Bintaro dan daerah Serpong, BSD dan Bintaro sama? Ya. Apakah bisa jadi rata-rata? Kan sulit kan ya? Misalnya ya di Jakarta, ini ada Jakarta Utara sampai Jakarta Selatan. Apakah sama Jakarta Utara dan Jakarta Selatan? Apakah bisa di rata-rata? Semua penjualan di rata-rata? Oke, sulit dilakukan. Sehingga kalau sulit dilakukan, ada 3 metode lainnya, yaitu dengan dibandingkan dengan nilai perolehan baru dengan nilai jual pengganti. Apa ini maksudnya nih? Oke, kita harus detailkan ya nilainya nih. Ini karena pada dasarnya misalnya di satu daerah, di satu area, tanahnya nggak pernah dijual. Kalau nggak pernah dijual, dimiliki bertahun-tahun, bagaimana kita mengupdate ilmunya? Kalau itu nggak pernah dijual, ya oke. 3 cara ini, yaitu dibandingkan. Kalau di situ beli baru, berapa harganya? Jadi, perolehan baru, nilai jual pengganti, replacement cost. Berapa penggantinya? Misalnya di situ dibangun rumah dan tanah, misalnya sudah ada rumah tanah, oke. Lihat rumah orang tuamu. Rumah orang tua kalian barangkali rumahnya sudah lama. Nggak ada niat dijual kan. BBB-nya ingin dinaikin nih sama Pemda setempat. Gimana caranya? Bisa dengan cara tadi melakukan ini. Kalau ini sulit diperoleh, maka 3 cara ini. Yaitu perbandingan harga dengan yang lain, harga baru atau harga pengganti. Misalnya Anda bangun rumah, dulu orang tua Anda membangun rumah dari nol, jadi artinya membangun rumah atap sampai lantainya semuanya dibangun, habis 10 juta. Saat ini 10 juta nggak bisa dibikin, nggak cukup, sehingga menjadi nilai bangunannya menjadi 100 juta misalnya. Nah, ini nilai jual pengganti ini, atau nilai perolehan baru. Ya, oke. Prosesnya proses penilaian. Oke, penilaian diatur dengan PMK. Oke, nanti saya berikan PMK-nya. Ya, saya berikan PMK-nya. Ya, nanti kita lihat nilai PMK-nya seperti apa. Di sini agak aneh, kenapa ada PMK di sini? Padahal kan yang dibuat adalah Perda, Perbub, atau Perwal. Nah, disinilah perlunya ya. PMK di sini adalah memberikan acuan kepada Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Menteri Dalam Negeri. Artinya PMK ini nggak berlaku sebenarnya ke daerah. Daerah kalau mau menggunakan harus dibuat perdanya dulu. Oke, nanti saya akan berikan contoh PMK terbaru tentang penilaian. Oke,
Penilaian ada dua cara, yaitu penilaian dengan massal dan individu. Massal artinya apa? Misalnya daerah rumah Anda, daerah pemukiman begitu banyak, sehingga udahlah sama semua aja lah nilainya. Artinya bukan sama semua nilainya ya, tapi dasar penghitungannya. Ya. Apa kriterianya? Kriterianya dilihat nih. Kriterianya hanya yang kecil-kecil saja nih. Membagi caranya seperti ini ya. Ini salah satu contoh bahwa pintu ceker di pintu Bintaro ini beda nih. Di ceker ini harganya beda dengan di Bintaro. Harga ininya ya, harga nilai tanahnya, nilai tanah dan nilai tanahnya. Terutama nilai tanahnya beda. Maka itu ada zona nilai tanah. Ya, karena kenapa beda? Karena ada nilai zona tanah ini zona tanah ceker, ini zona tanah Bintaro. Oke. Kemudian ada penilaian massal, ada juga penilaian bangunan. Ya, ini itu klasifikasi ya. Klasifikasi untuk bumi dan bangunan. Jadi dihitung berbeda. Bumi dan bangunan dipisah penilaiannya. Ya. Klasifikasi juga berbeda. Nanti ada kelasnya. Jadi ada kelasnya nanti. Berbeda kelas. Bangunan misalnya yang marmer terus lantainya tinggi sekian lantai misalnya, berbeda dengan yang dibangun dengan tipe RS atau rumahnya rumah bambu misalnya ya. Oke. Ini proses penilaian ya, proses penilaian ya. Dibilang peta, dibuat petanya dulu, terus baru dicari data harga jual. Ini cuma kalian BBB yang biasanya, kemudian baru ditetapkan harganya ya. Dibuat petanya dulu baru ditetapkan harganya. Ini massal. Ada yang individu ya, contohnya di sini paling banyak adalah gedung atau mall ya, atau ini kan lihat nih kriterianya memenuhi salah satu kriteria, salah satu, artinya cukup satu bisa dilakukan penilaian secara individu: luas tanah, luas bangunan maupun jumlah lantai. Jadi mall misalnya, atau barangkali Anda ingin barangkali luas tanah di tempat Anda sekian puluh ribu, sekian hektar misalnya. Ini 1 hektar ya ini ya. Ini bisa dibedakan konstruksinya. Oke. Oke, ini nanti di bagian dari penilaian nanti teman kalian di BBB yang bisa menentukan ini, menentukan aset ya. Oke. Setelah dilakukan tadi dua awal tadi, yaitu kemudian ditetapkan. Oke. Ditetapkan. Kenapa ditetapkan? Karena ini official. Ya. Oke, kenyataannya seperti apa kalau penilaian? Oke, kenyataannya kenapa sampai keluar PMK seperti ini? Karena kenyataannya banyak daerah yang tidak mengupdate nilai tanahnya. Artinya sejak diserahkan tahun 2010 sampai sekarang selama 10 tahun banyak Pemda yang tidak mengupdate. Nah, ini kan sebenarnya ilmu yang cukup dibutuhkan oleh Pemda, ilmu melakukan penilaian seperti ini kan. Update-nya hampir setiap tahun ya. Banyak daerah yang belum melakukan penilaian ulang. Ya. Oke, setelah
dilakukan pendaftaran dan dinilai, baru ditetapkan dalam SPPT atau SKPD. Oke, apa bedanya SPPT dan SKPD? Oke, nanti akan kita bahas lebih lanjut di bagian di pertemuan 3 pertemuan lagi tentang KUPD. Intinya pada dasarnya SPPT. Jadi setiap tahun kita menerima wajib pajak yang menerima SPPT. Ternyata SPPT ini salah atau ada yang belum dikenakan PBB. Sampai tanggal 1 Januari belum ditetapkan. Nah, ini kesalahan seperti ini diperbaiki dengan SKPD. Surat Ketetapan Pajak Daerah. Jadi bedanya di situ ya. Oke, yang normal SPPT. Yang di luar itu SKPD. Kalau belum diterbitkan dan sebagainya SKPD. SPPT coba Anda tanyakan ke orang tua Anda, sudah terima SPPT belum? SPPT diterbitkan berdasarkan isian wajib pajak dalam SPOP. Jadi setelah tadi SPP diterbitkan SPPT. Menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran sejak tanggal diterima SPPT. Oke nggak? Tanggal diterima SPPT. Tadi tanggalnya adalah kondisinya ya, kondisi 1 Januari. Kondisinya 1 Januari. Kapan SPPT diterima? Ingat ini, bukan di ini ya. Bukan diterbitkan, tapi diterima oleh wajib pajak. Jadi kita pastikan bahwa kondisinya sudah diterima oleh wajib pajak. Nah, ini salah satu tugas kenapa kalau petugas PBB biasanya berkeliling. Saya dulu ketika masih di Puncak, ketika kerja di DJP, kita berkeliling untuk menyampaikan SPPT ini. Jadi SPPT disampaikan ke rumah, dari rumah ke rumah. Nah sekarang saya nggak tahu nih, kok sekarang Pemda saya nanya sendiri, kadang-kadang dititipkan di lurah, dititipkan di RT. Padahal harusnya enggak, harusnya diterima oleh wajib pajak. Ini yang jadi pertanyaan di praktek ini. Ya, diterima oleh wajib pajak 6 bulan. Jadi kalau sekarang kita belum menerima, maka seharusnya Pemda nggak boleh nagih nih. Nah, ini nih bahasa hukumnya ya. Tapi selama ini kan kita lemah di sini. Atau Pemda saya nanya sendiri. Sehingga diserahkan ke RT, tanggal jatuh temponya ditetapkan sendiri sama mereka. Saya ambilkan contoh di Jakarta ini, di PBB Jakarta saya, sampai sekarang saya belum pernah terima SPPT-nya. Jadi harusnya SPPT ini dicari benar wajib pajaknya, bukan diserahkan ke lurah diserahkan ke RT, barangkali RT RW ya, barangkali kalau kondisinya sekarang ya. Harusnya memastikan bahwa diterima ini. Ya. Harus memastikan tangannya diterima. Harus jadi apa? Di Jakarta di ASN diterima 31 Maret. Jatuh temponya kapan? Jatuh temponya 28 Februari benar kan? Dikasih waktu 2 bulan untuk sehingga 3 bulan kemudian jatuh temponya dianggap misalnya 31 Maret ya. Sehingga 6 bulan misalnya. Ini 3 ya. Ini bulan ini makanya tanggal berapa diterimanya? Kalau diterimanya April berarti 1 April. Ya. Ini bahasa di undang-undang yang sebenarnya agak ini ya, agak sulit diterapkan sebenarnya ya. Ini berbeda dengan kalau Anda pelajari di PBB, di KUP. Kalau kantor pajak pusat harus dibayar sejak diterbitkan. Nah, kalau di PBB ini sudah sejak diterimanya SPPT.
Ingat, ini adalah official. Anda harus menentukan. Semua yang sifatnya SPT atau SKP harus ditentukan kapan jatuh temponya dan bagaimana caranya. Pusat mengaturnya harus tanggal dikirimkan dengan bukti pos. Salah satu contohnya. Ya, oke. Ini SKPD ya, ini SKPD tadi ya. Ya, SPOP tidak disampaikan. Artinya seharusnya SPOP itu setiap tahun diterbitkan. Setiap tahun diperoleh datanya harusnya. Tapi ini sudah dilaksanakan. Ternyata masih ada yang kurang. Ini bedanya SPPT dan SKPD ya. SKPD 1 bulan sejak diterbitkan. Jadi misalnya ini ya. Jadi misalnya saya sekarang belum terima nih. Saya nggak pernah ngisi SPOP. Maka diterbitkan surat teguran. Setelah surat teguran diterbitkan SKPD. Kalau SKPD 1 bulan. Jadi ini bedanya SPPT dan SKPD. Tapi saya melihat bahwa di daerah, di kita semua coba lihat, kita nggak pernah ngisi SPOP ya. Saya juga nggak pernah ngisi SPOP. Kemudian petugas pajaknya juga nggak sanggup untuk mengerjakan semuanya. Oke, oke, administrasi dan sebagainya. Oke, tinggal sedikit lagi ya ternyata ya. Oke, upaya administrasi. Oke, ini sekilas saja, nanti akan kita ulangi lagi di bagian pembetulan, di bagian KUPD. Oke, permohonan ya. Oke, misalnya SPPT, SKPD maupun STPD. Ini nanti detailnya akan kita bahas di Undang-Undang KUPD ya. Bukan undang-undang ya, PP dan KUPD. Nanti akan kita bahas di KUP. Oke, ini intinya ini kenapa upaya administrasi. Pas Anda nerima SPPT ternyata kok besar sekali ini. Apa yang harus Anda lakukan? Apa yang bisa dilakukan, bukan Anda ya? Apa yang bisa dilakukan oleh wajib pajak? Apa hak wajib pajak di sini? Tadi kan kita bicara kewajiban. Apa hak wajib pajak? Oke. Ternyata kita nggak setuju nih. Nggak setuju macam-macam. Tadi SPPT diterbitkan untuk SKPD diterbitkan, kita nggak setuju karena macam-macam. Misalnya macam-macam apa? Ada yang pembetulan. Artinya pembetulan ini artinya tidak ada permasalahan tidak ada permasalahan material yang diperdebatkan. Artinya bukan masalah jumlahnya, ya. Artinya bukan masalah rupiahnya yang diperdebatkan di sini, tetapi lebih masalah administrasi. Misalnya salah tulis, misalnya cara tulis seperti ini ya, salah tulis, kemudian salah hitung. Ingat, salah hitungnya bukan karena nilainya, tapi misalnya total NJOP-nya seharusnya ini, tapi ditulis hanya ini, kesalahan sifatnya administratif ya. Kemudian salah tarif, keliru NJOP dan keliru klasifikasi kelas misalnya. Oke, ada kalanya kita melakukan misalnya menurut Anda SPT-nya terlalu besar ini, saya nggak mampu nih. Nah, ini akan kita bahas lebih lanjut ya. Akan kita bahas lebih lanjut kalau misalnya Anda nggak mampu atau orang tua nggak mampu membayar PBB atau keberatan. Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut ya masalah keberatan. Di sini akan dibahas masalah yang pembetulan, artinya ada kesalahan administrasi. Anda nggak keberatan bayar sekian misalnya. Ya. Oke, kesalahan ini terus ada oke, tadi ada pendataan. Pas pendataan ada istilah mutasi objek atau subjek. Apa itu mutasi, apa itu objek, apa itu subjek, sudah kita bahas ya. Perubahan objek dan perubahan subjek. Bisa karena pengalihan hak, dijual dan sebagainya. Bisa karena penggabungan atau merger. Tanahnya dijual terus digabung, nggak apa-apa.
Kemudian dilakukan pemecahan. Nah, ini yang tidak dilakukan oleh banyak orang yang tidak dilakukan di Jakarta. Atau coba Anda lihat sekitar Anda, ada pemecahan nggak? Ya, ini contohnya, ya, salah satu contohnya ya. Gabung misalnya beli sekalian. Atau ada pengalihan hak, dialihkan haknya. Oke. Sampai di sini dulu materinya, ya, materi PBB. Kita akan bahas lagi pertanyaan di WA Group, ya, ini 12.23. Masih ada waktu 30. Kita selesai berapa nih? Oke, masih ada waktu berapa menit nih? Masih ada waktu 50 menit ya. Jadi sudah 1 jam tadi. Sudah kita 1 jam didiskusikan. Sekarang kita akan bahas pertanyaan di WA Group. Ya, oke. Jadi sampai di sini dulu materinya. Kalau ada pertanyaan, ajukan di Slido. Nanti akan saya jawab. Ya, oke. Saya ulangi lagi. Jadi materi yang kita bahas hari ini menyangkut masalah bagaimana cara menetapkannya. Ya, mulai dari ini. Ini penatausahaan administrasinya dari sini. Kemudian mulai dari pendataan, penilaian, penetapan, pembayaran belum kita bahas, atau seperti tadi ya dibahas, dibayar cukup. Sekarang pembayaran paling banyak lewat ATM. Ada ke ATM, biasanya ATM-nya ATM Pemda. Misalnya kalau DKI itu ATM DKI. Kalau Anda di posisi Jawa Timur ATM Bank Jatim, ya, Bank DKI atau Bank Jatim, ya. Kalau saya di Jakarta ATM Bank DKI, tinggal memasukkan, keluar. Bahkan sudah kerjasama dengan ATM lainnya. Biasanya sudah dimasukkan ATM lainnya. Anda tinggal masukkan, Anda bayar. Ya, oke. Penagihan nanti kita bahas penagihan di bagian berikutnya. Jadi ini, berhubung ini adalah official assessment, maka seperti ini ya ditetapkan. Bayarnya ditetapkan juga jatuh temponya. Jatuh temponya kalau pakai menggunakan SPPT 6 bulan sejak diterima. Kalau SKP, kapan jatuh temponya SKP? 1 bulan sejak dikirim. Beda ya. Oke, jadi tapi kalau SKPD ini ada bayangan SKPD ini khusus. SKPD ini keluar kalau SPPT-nya salah atau belum diterbitkan SPPT. Ya. Belum diterbitkan atau SKP-nya salah baru diterbitkan SKPD. Jadi pada dasarnya yang kita terima semua itu SPPT. Jadi punya 6 bulan sejak tanggal diterima. Kalau SKPD ini ya. Oke, administrasi ini kalau pembetulan. Kalau masalah ini administrasi, ada bisa saja pengalihan hak, berganti pemiliknya, berganti subjek pajaknya, berganti wajib pajaknya barangkali di sini. Ini penggabungan, jadi sebelumnya ada 2 digabung di merger, atau ini dimiliki oleh 1 orang dipecah menjadi sekian orang. Ya, ini mutasi objek atau subjek wajib pajak. Kalau ini mutasi objek, subjeknya mengikuti. Oke, jadi sifatnya administrasi di sini. Kebetulan juga sifatnya administrasi. Nanti akan kita bahas detail di PBB ya. Di KUPD di pertemuan 9, 8, 9, 10, 11, 12, 12 dan 13 dan 14. 3 pertemuan terakhir kita akan bahas tentang KUP-nya pajak daerah. Oke, saya cukupkan sekian ya. Nanti kita lanjutkan di WA Group. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya cukupkan sekian ya.